Pernah nggak sih Anda pas lagi milih sesuatu, entah itu baju baru, gadget, atau mungkin tempat nongkrong favorit, terus Anda ngerasa, wah ini gue banget. Mhm. Atau mungkin sebaliknya, Anda milih sesuatu biar orang lain tuh punya kesan tertentu tentang Anda. Ya, sering itu. Ternyata ya, pilihan-pilihan kita itu seringkali lebih dalam maknanya daripada sekedar soal fungsi barangnya atau selera sesaat aja. Betul sekali. Pilihan konsumsi kita itu ya bisa dibilang kayak jendela ke dalam diri kita gitulah. Jendela ya. Iya, bisa jadi cerminan gimana kita ngelihat diri sendiri, atau kadang ya topeng yang kita pakai buat nunjukin citra tertentu ke dunia luar. Ada lapisan psikologis yang, wah, dalam banget di baliknya. Nah, menarik nih. Hari ini kita coba deh bongkar lapisan-lapisan itu. Kita akan menyelami lebih jauh konsep diri. Ini berdasarkan materi bab 6 dari buku Consumer Behavior yang Anda bawa. Oke. Kita bakal lihat gimana sih pikiran kita, terus persepsi kita soal gender, dan cara kita mandang tubuh kita sendiri itu gimana ya ngebentuk siapa diri kita, terutama yaitu tadi sebagai konsumen. Sip. Dan sumber kita kali ini kan memang dari teks akademis ya, jadi kita akan gali lumayan banyak nih wawasan yang berbasis riset sama teori perilaku konsumen. Tujuannya ya nggak cuma sekedar tahu definisi aja sih, Tapi lebih ke, lebih ke memahami gimana ide ini tuh bermain peran lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana relevansinya buat Anda juga. oke, siap kalau gitu. Misi kita kali ini adalah coba mengekstrak ide-ide kunci tentang konsep diri yang, aduh, kompleks banget itu ya. Terus gimana gender yang ternyata nggak kaku hitam putih gitu ikut campur dalam pilihan kita, Hmm, sama hubungan yang rumit antara citra tubuh dengan identitas kita. Oke deh, mari kita mulai penjelajahan mendalam ini. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Konsep diri atau the self. Gimana sih kita mendefinisikan aku ini dalam pusaran konsumsi? Ada psikolog legendaris, William James, dia pernah bilang, diri seseorang itu adalah totalitas dari semua yang bisa ia sebut miliknya. Totalitas. Berarti ini bukan cuma soal fisik badan kita ini aja ya, tapi juga apa ya, barang-barang kita punya, hubungan kita, bahkan mungkin reputasi kita di mata orang lain gitu. Wah, luas banget dong cakupannya. Persis, luas banget. Dan ini langsung nyambung nih ke ide tentang self-image congruence. Self-image congruence, kecocokan citra diri, gitu ya. Betul. Intinya, kita tuh secara naluriah kayaknya tertarik sama produk atau merek yang kita rasa nyambung, yang klik gitu, sama gambaran diri kita. Ya contoh gampangnya, kalau Anda ngerasa diri Anda tuh katakanlah tangguh, suka petualang, mungkin mobil jenis SUV terasa lebih gue banget daripada sedan keluarga yang standar gitu kan? Masuk akal, masuk akal. Yang bikin agak merinding nih, di materi ini disebutin ada bukti dari pemindahan otak, fMRI. Katanya nih, kalau kita merasa punya hubungan yang erat banget sama suatu merek, Iya, area otak namanya insula iya. itu bisa aktif. Dan area ini yang seru. Area yang sama yang aktif pas kita ngerasain dorongan kuat, kecanduan bahkan. Cinta. Jadi beneran ada cinta merek gitu ya, bukan kiasan doang. Hah, bisa jadi lebih harfiah dari yang kita duga loh. Ini nunjukin betapa dalamnya hubungan emosional kita sama barang dan merek. Dan gimana itu ya terjalin erat sama identitas kita. Nah, ngomongin identitas, ini juga nggak tunggal. Materi ini ngebahas konsep multiple selves. Multiple selves, diri yang beragam. Maksudnya kita punya banyak versi diri gitu, kayak lagi main peran. Tepat sekali. Kita ini ya bisa dibilang kayak aktor lah di panggung kehidupan. Ada peran sebagai anak, sebagai teman, sebagai profesional, anggota komunitas, macam-macam kan. Nah, di setiap peran ini, kita mungkin nunjukin sisi diri yang agak beda. Oke. Dan disinilah impression management atau manajemen kesan itu berperan penting. Jadi kita secara sadar, apa mungkin nggak sadar ya, ngatur penampilan kita, pilihan barang kita biar kelihatan pas sama peran yang lagi kita mainin. Kayak baju buat presentasi penting pasti beda dong sama pas lagi santai sama temen. Bener banget, kita pakai konsumsi itu sebagai ya alat lah buat ngebentuk persepsi orang lain. Ini nyambung lagi nih ke konsep looking glass self, diri cerminan. Diri cerminan, maksudnya? Maksudnya, kita ngebentuk konsep diri kita tuh nggak cuma dari penilaian pribadi aja, tapi juga dari bayangan kita tentang gimana orang lain ngelihat kita. Oh,
Jadi barang-barang kita itu kayak semacam cermin sosial gitu ya. Pakaian, mobil, pilihan hobi, misalnya milih main golf atau main futsal, bahkan dekorasi rumah kita itu semua kayak mantulin citra yang pengen kita tunjukin. Tadi Anda nyebut ada contoh soal dekorasi rumah ya? Iya, ada studi menarik di materi ini. Katanya orang bisa nebak kepribadian penghuninya lumayan akurat loh, cuma dari ngelihat ruang tamunya aja. Wah, keren juga ya. Betul. Barang-barang kita tuh seolah-olah ngomong tentang siapa kita. Konsep ini diperdalam lagi dengan yang namanya extended self. Extended self, perluasan diri. Ya, perluasan diri. Barang-barang yang kita anggap milikku itu bukan sekedar objek mati, tapi udah jadi bagian dari identitas kita, udah menyatu. Ini jadi ingat cerita di materi soal korban bencana alam yang kehilangan segalanya itu. Ada yang jadi ragu gitu ya buat punya barang lagi karena trauma. Itu nunjukin banget ya betapa dalamnya ikatan kita sama kepemilikan. Kehilangan barang tuh bisa kerasa kayak kehilangan sebagian diri kita. Sangat dalam, kehilangan itu bisa benar-benar mengoyak rasa diri seseorang. Nah, ada satu lagi nih konsep yang menurut saya cukup mind-blowing. Embodied cognition, kognisi tertubuh. Embodied cognition, gimana tuh maksudnya? Biasanya kan kita mikir, pikiran kita ngontrol tindakan kita, ya kan? Iya, umumnya gitu. Nah, konsep ini bilang, arah sebaliknya juga berlaku. Tindakan fisik kita, apa yang kita observasi, apa yang kita gunakan atau pakai, itu juga bisa ngebentuk pikiran dan perasaan kita. Oh, kayak contoh power posing itu ya, yang berdiri dengan gaya percaya diri, kayak pura-pura kuat gitu. Ternyata beneran bisa ngaruh ke otak dan bikin rasa percaya diri naik. Jadi apa yang kita lakuin pakai tubuh kita atau mungkin apa yang kita pakai itu bisa ngubah cara kita mikir juga. Bisa jadi banget. Implikasinya luas loh ini. Mungkin aja pakai pakaian tertentu itu nggak cuma ngubah cara orang lain ngelihat kita, tapi juga ngubah cara kita ngelihat diri kita sendiri dari dalam. Dan tentu aja, di era digital ini, kita nggak bisa lepas dari digital self. Iya, diri digital, gimana kita nampilin diri di media sosial, fenomena selfie yang gila-gilaan, itu semua kan konstruksi diri versi online ya? Betul. Nah, materi ini juga nyinggung sedikit soal empty self, diri yang kosong. Diri yang kosong, kedengerannya agak suram ya. Apa maksudnya ini? Idenya gini, di zaman modern ini, acuan identitas yang tradisional, kayak keluarga besar, komunitas lokal, atau tradisi yang kuat, itu mungkin perannya agak memudar ya buat sebagian orang. Akibatnya, fokus ke diri sendiri jadi meningkat. Orang jadi nyari definisi diri dari sumber lain, dan seringkali sumber itu ya dari apa yang bisa dibeli atau citra yang bisa ditampilin lewat konsumsi. Oh, jadi karena pegangan yang lama udah mulai goyah, kita coba ngisi kekosongan itu pakai barang atau citra. Dan ini bisa bikin kita jadi terus-terusan nyari validasi dari luar gitu. Menarik sih, tapi agak mengkhawatirkan juga ya kesannya. Memang, ini sebuah refleksi tentang kondisi masyarakat modern kita. Nah, setelah kita jelajahi kompleksitas diri ini, gimana kalau kita geser fokus sedikit ke faktor kuat lainnya yang juga dibahas di bab 6, gender. Oke, gender. Gimana peran dan identitas gender ini ngebentuk pola konsumsi kita? Pertanyaan kuncinya kan seringkali perbedaan konsumsi antara pria dan wanita itu lebih karena biologis atau bentukan budaya sih. Nah iya, materi ini ngasih contoh soal makanan. Ada kutipan menarik tuh, makanan pria tidak tumbuh, tapi diburu atau dibunuh. Maksudnya preferensi ke daging gitu ya. Sementara wanita mungkin lebih diasosiasiin sama buah atau sayur. Seberapa benar sih stereotip ini menurut riset yang dibahas? Teks ini memang nyajiin data yang nunjukin ada kecenderungan ke arah sana, tapi ya tentu aja ini generalisasi ya, nggak bisa dipukul rata. Yang lebih menarik justru gimana pemasaran seringkali malah memperkuat stereotip ini. Oh iya, contohnya? Ada contoh peti kedelai kan, sering dianggap kurang maskulin ya. Biar lebih menarik buat pria, sengaja dikasih tanda panggangan gitu. Ini kan nunjukin gimana produk bisa sengaja dikasih cap gender. Iya. Sama kayak mainan anak-anak ya. Mobil-mobilan buat cowok, boneka buat cewek. Atau warna baju, pink sama biru. Ini yang di materi disebut sex-typed products itu bukan? Betul, sex-type products. Tapi pertanyaannya lagi, apakah ada peran biologi sama sekali di sini? Nah, gimana tuh? Materi ini ada nyinggung soal penelitian di bidang neuroendokrinologi. Intinya sih, bidang ini pelajari pengaruh hormon ke otak dan perilaku. Oke.
Ada satu studi spesifik yang dikutip di sana yang nyebutin kalau wanita pas masa subur, dekat-dekat ovulasi gitu, mungkin secara biologis cenderung lebih tertarik sama pria yang punya ciri testosteron tinggi. Oh, gitu. Terus studi yang sama juga bilang kalau di masa itu wanita cenderung lebih milih produk yang ningkatin penampilan atau lebih suka nyari variasi produk gitu. Dikaitinnya sama nyari pasangan potensial. Ya, itu klaim dari riset spesifik tersebut yang mencoba ngasih penjelasan dari sudut pandang evolusi gitu. Tapi penting banget nih buat kita ingat, ini tuh satu temuan riset spesifik yang dikutip di materi ya. Oke, catat. Tentu. Interpretasinya bisa macam-macam, dan tentu aja nggak bisa digeneralisir buat semua orang atau semua situasi. Peran budaya, pilihan pribadi, itu tetap sangat signifikan. Tentu, tentu. Dan peran gender ini kan juga nggak statis ya, pasti berubah terus. Gimana sih representasi gender dalam pemasaran sekarang ini menurut materi? Kalau untuk pria, representasi di iklan tuh seringkali masih berkutat di sosok pahlawan, pemberontak, atau ya pencari nafkah utama gitulah. Masih stereotipikal ya kadang? Bisa dibilang begitu. Nah, sementara kalau buat ngejangkau konsumen wanita, materi ini ngasih beberapa catatan penting nih. Katanya, penting banget manfaatin media sosial. Kenapa tuh? Karena wanita cenderung lebih aktif ngadopsi teknologi yang interaktif, kayak QR Code atau platform macam Pinterest dan Facebook itu. Mereka lebih engage di sana. Oke, selain media sosial, Proses pengambilan keputusan wanita juga katanya cenderung lebih kolaboratif. Mereka lebih banyak cari masukan dari orang lain. Dan mereka juga lebih vokal loh kalau berbagi pengalaman sama merek, entah itu bagus atau jelek. jadi potensial jadi brand advocate yang kuat ya? Atau sebaliknya, kritikus yang berpengaruh juga? Tepat. Makanya penting banget diperhatiin. Menarik ya? Tapi kan sekarang batasan gender ini makin cair ya? Materi ini juga ngebahas soal androgini. Betul. Androgini itu kan artinya punya karakteristik maskulin sekaligus feminin. Ini nunjukin kalau identitas gender itu nggak harus terpaku di satu kutub aja. Ada contohnya nggak? Ada contoh menarik dari Tiongkok, grup musik A-Crush, anggotanya cewek semua, tapi penampilannya maskulin banget. Terus di Korea, ada istilah flower man. Itu buat pria yang punya minat ke fashion atau perawatan diri, dan itu bukan konotasi negatif loh. Di Jepang malah ada gyaruo, pria heteroseksual yang dandanannya wah banget. Wah, macem-macem ya. Ini semua nunjukin norma gender yang makin fleksibel. Dan tentunya, ada juga pengakuan yang terus tumbuh buat identitas gender di luar biner pria-wanita itu sendiri. Iya banget. Materi ini nyatet contoh nyata kok, kayak pilihan gender yang lebih beragam di Facebook, terus pengakuan legal buat gender non-biner di beberapa tempat kayak California atau Kanada yang nambahin kategori gender X di paspor. Wow. Ini kan cerminan pergeseran budaya yang signifikan ya. Dan tentunya, ini juga bakal ngaruh ke gimana pasar nanti merespons kebutuhan identitas yang makin beragam ini. Oke. Kita udah kupas soal konsep diri, terus gender. Sekarang bagian ketiga nih yang nggak kalah pentingnya dari bab 6, tubuh. Gimana pandangan kita soal fisik kita sendiri ngaruh ke apa yang kita beli dan pakai? Nah, ini dia. Materi ini ngebahas soal ideals of beauty atau ideal kecantikan. Tiap budaya, tiap zaman, itu punya standar penampilan idealnya sendiri. Berlaku buat pria maupun wanita. Standarnya bisa macam-macam ya? Banget. Bisa soal fitur fisik, bokong bulat buat wanita, perut six-pack buat pria, bisa gaya berpakaian, penggunaan kosmetik, warna kulit, sampai tipe tubuh. Ada yang idealnya mungil, atletis, atau berisi. Dan tekanan buat ngejar ideal ini kadang bisa kuat banget ya. Saya ingat di materi disebut kontroversi soal merek Abercrombie & Fitch yang jual pakaian dalam model thong sama bikini top ada bantalannya buat anak pra-remaja. Gila sih tekanan ini bisa mulai sedini itu. Itu nunjukin betapa merasuknya ideal-ideal ini ke masyarakat kita. Pertanyaan menarik yang diajuin di materi, emang ada standar kecantikan yang universal? Nah, iya. Gimana tuh? Ada stereotip umum kan, yang cantik itu baik. Beberapa penelitian yang dikutip di materi memang nunjukin ada preferensi lintas budaya, misalnya ke wajah yang simetris atau rasio pinggang binggul tertentu pada wanita. Tapi, Materi ini juga nekenin banget. Banyak banget pengecualian dan variasi budayanya. Jadi nggak bisa dibilang mutlak universal juga. oke. Tapi preferensi semacam itu, meskipun mungkin nggak mutlak universal, tetap bisa ngaruh ke penilaian sosial kita ya.
Katanya bahkan bisa ngaruh ke pilihan pasangan, atau gimana kita ngerespon petugas layanan yang kebetulan penampilannya menarik menurut kita? Benar, pengaruhnya ada. Namun, pengejaran ideal kecantikan ini seringkali datang sepaket sama efek sampingnya. Salah satunya yaitu distorsi citra tubuh. Distorsi citra tubuh. Iya, perbandingan sosial, apalagi di zaman medsos yang isinya gambar sempurna semua, itu bisa bikin kita gampang banget ngerasa jelek atau nggak puas sama tubuh sendiri. Ada studi yang dikutip soal Facebook tuh, nunjukin korelasi antara seringnya main Facebook sama perasaan negatif soal tubuh. Belum lagi ditambah trik marketing kayak vanity sizing itu. Ukuran baju sengaja dibikin lebih kecil dari standar, biar pas nyoba pembeli ngerasa lebih langsing. Licik tapi efektif ya. Sayangnya dampak negatifnya bisa lebih serius dari sekedar ngerasa nggak pede. Materi ini juga nyinggung kaitan antara citra tubuh negatif sama gangguan makan. Ah ya, kayak anoreksia, bulimia gitu ya. Betul! Bahkan ada fenomena berbahaya kayak gerakan pro-anoreksia atau thin inspiration di internet. Terus ada juga isu fetishism, diskriminasi berdasarkan berat badan. Ini masalah sosial yang nyata dan serius. Selain berusaha nyesuaiin diri sama ideal, manusia kan dari dulu juga suka ya mendekorasi dan memodifikasi tubuhnya. Apa aja sih alasan dibalik praktik-praktik ini menurut materi? Kalau dilihat dari berbagai budaya, ada beberapa motivasi mendasar sih. Pertama, seringkali sebagai penanda identitas kelompok, buat bedain mana kita, mana mereka. Oke, penanda kelompok. Terus? Kedua, buat nempatin individu dalam status sosial tertentu. Misalnya, pakai perhiasan atau tato tertentu yang nandain kedewasaan atau pencapaian khusus. Ketiga, sebagai penanda gender. Contohnya, evolusi penggunaan lipstik deh. Dari dulu simbol kepatuhan di awal abad 20, sekarang bisa jadi simbol keberanian atau provokasi. Menarik ya evolusinya. Ada lagi? Keempat, buat nunjukin pangkat atau status sosial ekonomi. Dan kelima, kadang tujuannya lebih ke magis atau spiritual. Kayak pakai jimat buat perlindungan atau keberuntungan. Jadi tubuh itu udah dari lama banget jadi semacam kanvas buat komunikasi sosial. Kalau praktek modern gimana? Operasi kosmetik misalnya kan lagi meledak banget di mana-mana. Betul banget, dorongannya bisa macam-macam ya. Mulai dari ketidakpuasan sama citra tubuh, pengaruh tren selfie yang makin gila, sampai jadi fenomena budaya kayak di beberapa negara Amerika Latin. Ini bahkan sampai micu medical tourism. Medical tourism, orang sengaja keluar negeri buat operasi gitu. Iya, orang rela terbang ke negara lain demi prosedur yang mungkin dianggap lebih ahli atau lebih terjangkau. Wow, selain operasi, ada juga modifikasi warna kulit, ada yang pengen lebih putih, ada yang pengen tanning biar coklat. Dan tentu aja, tato. Tato ini ceritanya panjang banget, udah ribuan tahun. Tapi sekarang jadi bentuk ekspresi diri yang sangat personal dan udah cukup umum ya. Materi ini nyebutin di Amerika aja sekitar 1 dari 5 orang punya tato. 1 dari 5. Banyak juga ya. Iya, dan katanya wanita sekarang malah lebih mungkin punya tato daripada pria. Seringnya di lokasi kayak pergelangan kaki gitu. Bahkan ada inovasi yang kedengarannya cukup ekstrim ya, kayak morbid ink itu. Tato yang tintanya dicampur abu kremasi atau DNA orang terkasih yang udah meninggal. Waduh. Nah, itu dia. Ini nunjukin betapa kuatnya ya keinginan manusia buat jadiin tubuh itu bagian dari narasi personal mereka. Jadi penanda identitas, hubungan, memori, bahkan keyakinan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, penjelajahan kita berdasarkan materi bab 6 ini, jelas banget ya kalau konsep diri kita itu, wah super kompleks. Kompleks banget. Bukan sesuatu yang diam aja, tunggal gitu. Tapi terus-menerus dibentuk oleh interaksi antara pikiran kita, gimana kita memahami dan nampilin gender, cara kita ngelihat dan memperlakukan tubuh kita, dan tentu saja barang-barang serta pengalaman yang kita konsumsi. Tepat sekali. Kepemilikan itu bisa jadi perpanjangan dari siapa diri kita. Kayak yang kelihatan dari cerita korban bencana tadi kan. Norma gender meskipun terus cair, ya tetap aja ngebentuk ekspektasi dan pilihan di pasar. Dan citra tubuh kita yang sangat dipengaruhi sama ideal budaya dan perbandingan sosial itu jadi pendorong kuat dibalik banyak banget keputusan konsumsi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari milih baju sampai mutusin prosedur medis. Lalu, kenapa sih memahami semua ini penting buat Anda para pendengar? Ya, karena
ngenalin kekuatan-kekuatan yang sering nggak kelihatan ini, gimana identitas dibentuk, gimana gender dikonstruksi, gimana ideal kecantikan bekerja, itu bisa ngasih Anda semacam kekuatan. Kekuatan buat apa tuh? Kekuatan buat bikin pilihan yang lebih sadar sebagai konsumen, gitu kan? Betul. Anda jadi bisa lebih kritis mungkin pas ngelihat iklan, atau tren, atau bahkan dinamika di media sosial. Mungkin Anda jadi lebih paham juga motivasi di balik keinginan Anda sendiri. Nah, dari semua yang udah kita diskusikan tadi, adakah satu ide atau konsep yang paling kena atau paling bikin Anda mikir? Nah, sebagai penutup nih, mari kita balik lagi sedikit ke ide embedded cognition tadi, bahwa tindakan dan kepemilikan itu bisa ngebentuk pikiran dan persepsi diri kita. Ini jadi memunculkan satu pertanyaan yang menarik banget buat Anda renungkan. Pertanyaan apa tuh? Jika apa yang kita lakukan dan apa yang kita miliki itu memang bisa ngebentuk siapa diri kita, gimana caranya kita bisa secara sadar dan aktif gitu ya menggunakan prinsip ini? Maksudnya, gimana kita bisa milih tindakan, milih barang, milih pengalaman, bukan cuma buat tampil keren aja, tapi buat secara otentik ngebangun konsep diri yang lebih positif dan kuat. Nah, itu dia. Apalagi di tengah gempuran pesan komersial dan ideal-ideal yang seringkali nggak realistis gitu kan. Gimana caranya? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya tampaknya.